Assalamualaikum. Kita lanjut ya pelajaran kita mengenai React. Jadi setelah kita instalasi, nah berikutnya kita ini ya, buka project kita di editor, kita bisa gunakan Visual Studio Code. Oke, jadi seperti ini ya, struktur folder default dari project React yang pertama kali kita install. Ya tentunya di sini ada Node Modules untuk package-package ya di sini. Kemudian di sini public, jadi file-file yang digunakan untuk keperluan website seperti aset, image, nah itu bisa pasang di sini ya. Kemudian di sini source, src, jadi ini codingan kita. Jadi script untuk aset bisa di sini juga. Yang diakses lewat aplikasi, nah itu di sini ya. Kemudian ini app.css untuk style CSS. Kemudian di sini ada app.jsx. Jadi ini JavaScript XML ya artinya. Nah ini script codingan dari React ya. Nanti kita bahas. Kemudian ada index.js, oke. File CSS juga ya. Kemudian main JSX. Nah jadi ini sebuah file dari React yang utama yang nantinya pertama kali di ini ya, di render. Jadi ketika React dijalankan, nah maka dia akan mengambil file ini ya, file app.jsx. Oke, ini kita sudah import. Oke, lanjut. Nah ini ada index.html. Jadi semua akan dirender. Oke, akan dirender dan ditampilkan di sini. Nah ini mirip-mirip ini ya, mirip-mirip Vue.js. Jadi sama aja sih. Oke, ini index.html, kemudian ini ya seperti biasa pakai JSON, kemudian ini file config. Oke, jadi kita belum gunakan ini ya paket-paket yang lain, Tailwind atau apa gitu, belum ya, jadi masih default dari instalasi. Oke, jadi sekarang mari kita coba lihat file dari atau codingan dari app.jsx. App-nya ini ya, function app, export default app. Oke, kita bahas. Nah, pertama kita gunakan import. Di sini ada import. Jadi kita import package yang kita butuhkan atau komponen, nah atau aset yang kita butuhkan. Oke, kemudian function app. Jadi function, kita buat sebuah function. Nah, di dalamnya kita return. Nah, return sebuah file HTML atau codingan HTML kayak gini ya. Di sini lalu kita export default app. Oke, jadi kita export default function ini ya, app ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kayak gini ya. Jadi mari kita coba ini aja ya, delete semua. app.jsx ini kita delete. Kita biarkan main JSX seperti ini. Oke, app.jsx, lalu kita buat function. Sesuaikan nama ya, nama file ini biar tidak bingung nantinya. Oke, app. Kayak gini. Lalu nanti kita bisa return div hello. Setelah itu kita export default app. Oke, kita bisa lihat. Nah, hasilnya hello. Kenapa dia di tengah? Karena kita punya main JSX. Kita sudah connect dengan ini file index.js. Kita bisa comment gini aja. Oke. Nah, hello. Ya, seperti ini. Oke, kita kecilkan dulu ya, biar rapi. Oke, seperti ini. Nah, gini aja. Nah, kalau misalnya kita ingin buat multiple baris, kayak gini ya. Kita misalnya buat lagi, semisal untuk P, latihan React.js seperti ini. Nah, ini error. Oke, karena untuk React.js, dia harus mereturn ini ya,
di dalam div. Artinya hanya berupa root elemen, satu elemen ya, satu scope gitu. Jadi ini semua harus berada di dalam div. Oke, jadi kalau ini bentar, div ini kita bisa buat seperti ini. PP belajar React. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita return kayak gini, ini ya, akan error. Kenapa? Karena dianggap return di sini, ini sudah return selesai nih. Jadi ini enggak ada nih. Coba kita simpan. Nah kan, kosong kan. Jadi caranya, kita bisa gunakan buka kurung kurawal kayak gini ya. Jadi artinya kita akan mereturn semua yang berada di dalam tutup kurung ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau cuma satu baris, teman-teman bisa gunakan div seperti ini saja. Halo. Oke. Nah, karena kita gunakan beberapa baris, atau kita mau pakai baris ke bawah gini, nah kita gunakan buka kurung. Oke, seperti ini ya. Hello, belajar React. Nah, kalau kita ingin export default app seperti ini, bisa juga. Atau kita bisa buat seperti ini. Export default. Udah, ini kita delete. Nah, seperti ini. Hello, belajar React. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kita ingin membuat sebuah variabel. Nah, variabel di JavaScript itu sama saja ya, kita cara buatnya. Kita bisa buat di sini, kalau kita ingin gunakan sebuah variabel yang nanti dipakai di banyak function, kita bisa gunakan misalnya di sini, contoh let name as a developer. Oke. Lalu cara tampilkannya, kita bisa gunakan kurung ini ya, kurung kurawal lalu name. Belajar React with as a developer. Oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi yang di main.jsx ini. Ini ya, ada app gini ya. Fungsi ini dipanggil. Nah, maka di sini kita bisa juga buat semisal kita buat ini ya. Sebuah function. Taruhlah functionnya itu konten ya. Jadi kita buat ini. Functionnya huruf besar, konten. Kita return p atau div aja ya. Div with ini div React is library for JavaScript. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita coba tampilkan lagi name ya. Tentunya bisa. Ini ya. Oke, name udah. Nah, lalu kita panggil function app ini. Atau oke, ini aja dulu ya. Konten. Nah, oke. Ini belum dipanggil kan? Jadi nggak muncul nih. Nah, kita bisa panggil di sini. Return div. Kita buat di sini. Dan oke, sorry. Content. Oke. React is library for JavaScript. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apakah ini di sini aja? Harus di sini. Di luar sini ya. Enggak juga, kita bisa masukkan di dalam sini. Let kayak gini ya. Kita bisa gunakan cons, oke, variable cons. Nah, atau kita ya gunakan aja let ya. Karena kita nggak mau ini dirubah lagi. Oke, dan name ini nggak ada. Nggak muncul ya di sini. Nah, itu nanti kita bahas ya. Jadi kita bisa juga tampilkan banyak function atau kita buat
function yang banyak, dan nantinya kita akan pelajari mengenai komponen ya. Dan ini kita bisa anggap sebagai komponen. Jadi ini ya, kayak gini, konten, kita anggap ini footer, oke. Misalnya footer add copyright 2024, oke. Lalu kita pasang di sini. Nah, ini kita buat gini aja ya. Nah, contoh footer. Lalu kita buat di sini footer. Oke. Nah, ini gini ya. BR. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kita tentunya bisa buat header juga ya. Jadi, oke, kita pasang di sini function header return, misalnya div div header web React. Oke, lalu kita pasang di sini header. Oke, header web React. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa anggap komponen header, komponen konten, kemudian komponen footer. Jadi kita bisa lihat di dokumentasinya, kita bisa back. Sorry, kita back di depan aja ya. Nah, ini ya, create user interface from components. Jadi memang membuat sebuah user interface dari komponen. Jadi tentunya kita bisa bikin berbagai macam komponen kayak gini. Oke, untuk memudahkan kita nih. Jadi nggak harus juga header, tapi misalnya kita ingin buat button, oke, kayak gini ya. Ini thumbnail, berarti ada function thumbnail. Nah, seperti ini. Kemudian kayak gini like button, ini like button. Oke. Lalu ini ya. Nah, ini yang harusnya ini ya, my video, video title, video description. Jadi seperti ini. Lalu yang ini apa? Kayak gini. Ini apanya nih? Nah, ini namanya props ya. Kita ngirim data. Jadi contoh di sini kan, konten. Ada variable name. Nah, biar konten ini dapatkan variable name gimana? Jadi ya, kita kirimkan di sini, oke? Nah, ini kayak konten gini, oke? Ini kan name ya. Jadi kita kirimkan kayak gini, name. Lalu kita kasih sama dengan kurung-kurung awal nilainya, lalu name. Nah, name itu yang ini ya, yang ini nilainya. Nah, jadi misalnya di sini kita buat aja contoh my logo gitu ya. Jadi biar nggak bingung, ini my logo name nilainya. Nah, nanti di konten sini kita isi dengan my logo. Kita buat kurung-kurung awal gini ya. Jadi kita terima datanya konten my logo. Nah, lalu kita tampilkan di sini my logo. Begitupun dengan footer. Kita buat di sini my logo, kemudian name. Oke, lalu di sini my logo, ini lagi my logo. Oke, kita bisa lihat dulu ini ya. Kita save. Oke, bisa lihat React is library, as a developer, copyright, as a developer. Jadi kita sudah berhasil kirimkan data ini ya ke komponen. Jadi cara kirimkan datanya seperti ini. Kita buat datanya apa yang akan nanti diterima gini ya. Lalu ini nilainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk menampilkan atau ya mengambil variabel atau memunculkan variabel, nah kita gunakan kurung kurawal kayak gini ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman.
Nah, jadi aturannya memang di sini export default function up. Coba kita gunakan export default lagi kayak gini. Nah, akan error. Karena dalam satu file cukup satu ini aja ya. Satu default, satu export gini. Coba. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu export default. Atau kita cukup begini aja nih. Function header. Karena kita gunakan satu file ini. Dan tentunya setiap ini kayak header, content, footer, kita bisa pisahkan file-filenya ya. Jadi ini file tersendiri, ini file tersendiri, dan ini file tersendiri. Oke, jadi gini dulu ya teman-teman mengenai pelajaran atau pengenalan singkat dari React.js. Jadi codingan kita yang singkat ini semoga sudah bisa dipahami ya. Bagaimana cara menulis di React.js. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.